Shalom, salam kasih, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas penjagaan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih, anugerah, kemurahan Tuhan yang melimpah senantiasa menyertai setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama belajar dan mendengar akan firman Tuhan yang diambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan Indonesia. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang yang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masih lagi belajar tema mengenai kekudusan, dan pada minggu ini subtema kita kekudusan secara holistik. Saudara yang dikasihi Tuhan, subtema kita kekudusan secara holistik berarti kekudusan secara menyeluruh. Maksudnya seluruh aspek kehidupan kita, baik itu perkataan, perbuatan, pikiran kita, bahkan ketika kita berada di dalam keluarga, ketika kita berada di dalam gereja, ketika kita berada di luar gereja, tetap atau masih saja menyatakan kekudusan. Kalau perbuatan kita menyatakan kekudusan, tetapi perkataan yang keluar dari mulut kita kotor dan tidak memberkati, itu tidak menyatakan kekudusan secara holistik. Kita patut senantiasa ingat bahwa kita kudus bukan hasil usaha kita, tetapi hanya karena anugerah melalui Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa melalui karya salib Kristus. Kita boleh lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, kita belajar mengenai kekudusan secara holistik. Yaitu yang pertama, kekudusan secara holistik dengan meneladani Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Firman Tuhan di dalam ayat yang pertama yang sudah kita baca dikatakan, seperti anak meneladani ibu bapanya, demikian juga kita seharusnya meneladani Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi Tuhan itu kudus, Tuhan mau, Tuhan rindu
kita meneladani Dia dengan menjaga, memelihara kekudusan, supaya kita senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan itu kudus, Tuhan juga rindu anak-anaknya, yaitu kita semua, belajar dan meneladani Tuhan yang kudus itu. Yang kedua, kita belajar kekudusan secara holistik dengan hidup dalam kasih. Firman Tuhan di dalam ayat kedua yang sudah kita baca, Rasul Paulus mendorong jemaat Efesus supaya mereka hidup dalam kasih, sama seperti Tuhan Yesus yang sangat mengasihi mereka sehingga menyerahkan nyawanya untuk menebus mereka dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa hidup dalam kasih, kita tidak dapat menyatakan kekudusan secara holistik. Kita tahu kasih itu sangat penting di dalam menyatakan kekudusan secara holistik. Kita tahu bahwa kasih itu sabar. Kita tahu kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan sebagainya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kalau kita sombong, kalau kita pemarah, bagaimana kita dapat menyatakan kekudusan secara holistik? Sebab itu kasih sangat penting di dalam menyatakan kekudusan secara holistik. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kasih kita kepada orang lain yang sungguh-sungguh, yang tulus, dapat menyatakan kekudusan secara holistik. Yang ketiga, kita belajar kekudusan secara holistik dengan menjaga tingkah laku atau perbuatan. Firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa segala perbuatan cabul, segala perbuatan cemar atau ketamakan jangan dilakukan, bahkan dikatakan sahaja pun jangan. Saudara, betapa Tuhan menekankan kekudusan melalui perbuatan. Tuhan Yesus mahu kita kudus secara holistik dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat seperti percabulan, kedengkian, pesta pora, pemecah belah dalam jemaat, dan banyak lagi perbuatan jahat yang kita tidak patut lakukan. Perbuatan yang memuliakan Tuhan patut kita lakukan untuk dapat menyatakan kekudusan secara holistik. Saudara, yang keempat, kita belajar kekudusan secara holistik dengan mengungkapkan kata-kata yang memberkati. Firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam ayat yang keempat, perkataan kotor, perkataan lucah, perkataan yang tidak wajar jangan dikatakan. Sebaliknya, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mendorong kita supaya mengucapkan kata-kata yang memberkati. Tuhan mendorong, Tuhan rindu, Tuhan mahu kita mengucapkan kata-kata yang membangun. Tuhan rindu kita mengucapkan kata-kata yang berguna. Firman Tuhan di dalam Kolosi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
perkataan yang baik, perkataan yang memberkati itu sangat penting di dalam menyatakan kekudusan secara holistik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kekudusan secara holistik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menguduskan kita. Sebab itu biarlah kita menjaga kekudusan kita secara holistik. Baik itu kita meneladani Tuhan, kita mengasihi perbuatan, perkataan kita yang memberkati. Semuanya itu penting di dalam menyatakan kekudusan secara holistik. Sebab itu marilah kita melakukan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu yang sudah kami dengar dan pelajari bersama-sama. Kiranya kami anak-anak Tuhan akan terus menjalani kehidupan kami dalam kekudusan secara holistik. Kami tahu anugerah kebaikan Tuhanlah yang menjadikan kami anak-anak Tuhan kudus. Tetapi biarlah kami menjaga kekudusan kami secara holistik, baik itu perkataan, perbuatan, tindakan, pikiran kami, atau ketika kami berada di dalam keluarga, di luar keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, atau di mana saja kami berada, dapat menyatakan kekudusan sehingga orang lain diberkati dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami yang kudus. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupkan keperluan mereka. Dalam ekonomi kami juga tahu Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami pergumulan, masalah di dalam kesehatan, khususnya yang sudah dijangkiti COVID-19. Tuhanlah yang memberkati dan memberikan mereka kesembuhan, memberikan kekuatan bagi tubuh untuk melawan penyakit. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, memberikan ketenangan dan damai di dalam kehidupan. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di dalam gereja, para pemimpin yang ada di peringkat apapun. Tuhan berkati, bahkan Engkau kiranya yang memberkati kami, khususnya di dalam pelayanan kami sepanjang tahun ini, di dalam kami merayakan, menyambut Christmas. Tuhanlah yang memberkati persiapan di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami. Kami percaya Tuhan mengasihi negara ini. Tuhan memberkati negara ini. Dan Tuhanlah memberi kekuatan bagi para pemimpin untuk terus melaksanakan tugas mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.